Oke, baik Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada sore hari ini, saya akan siapkan dari Titus pasal 2 ayat yang kedua. Dari Titus pasal 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam kebutuhan. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, saya coba memberi tema teladan bagi keluarga. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, ketika kita bicara soal teladan bagi keluarga, yang pertama yang terlintas dalam benak kita adalah kepala keluarga atau bahasa kedua bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini yang seharusnya menjadi tokoh sentral dalam pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Saya akan sedikit bercerita dan bertanya kepada Bapak Ibu. Dulu, waktu Bapak Ibu masih muda, karena nanti Bapak Fendi atau saya dan bapak-bapak yang di belakang, waktu masih muda, pasti semuanya pernah pacaran. Kita semua pasti pernah pacaran. Dan di masa-masa pacaran inilah seringkali aku cerita anjing pun aku. Kita tidak akan pandang bagaimana keadaan atau kondisi yang terjadi pada kita akan langsung kita lihat juga semua terjalan. Urusan belakang saat nanti kita pikirkan belakang, BPJS masih aman. Tapi kemudian ketika kita masuk dalam fase-fase yang namanya pernikahan, ya maka semua kita akan ini tadi mantan pacar kita, saya lakukan akan kalau mengirim dari Pak ini, itu realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu cerita dia mengatakan seperti ini. Jadi dengan ibu datang ke gereja dan hampir tiap minggu tadi Pak Fendi, oh ibu minjatkan nikah dari wanita, langsung aja aku gimana kok bukan tak mau disiplin bapak sih mandiri. Dan ini yang kemudian menjadi tamparan keras bagi kita kaum laki-laki. Akhirnya minggu depannya si milik bapak kita nih Pak Fendi kan, oh Pak pemadam darah kita sistem diri sakit-sakit jika kita atau apa. Dan jawaban yang diberikan sungguh mencengangkan. Sampai presidennya yang menjadi benar Pak Yolo, kami 2 orang setelah diberkati menjadi 1 orang, jadi masih mama dua menantu saya. Jadi dua-duanya kami telah datang, sebenarnya tidak salah, tapi dalam penafsiran yang berbeda. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, laki-laki sebenarnya dari dulu sudah dibentuk untuk menjadi bagian yang menjadi superior dalam kehidupan atau yang paling kuat. Maka dengan wanita malu, kita pula asyik silogi kubing malu. Atau maka dengan bayi ini malu, kita pula asyik silogi kubing malu. Seolah-olah bahwa yang boleh menangis hanyalah perempuan dan yang boleh keluar malam adalah laki-laki. Jadi laki-laki disiapkan untuk menghadapi pekerjaan yang berisiko, dan perempuan risiko rendah. Pertanyaannya, maka kalau kita ibadah, risikonya kecil atau risikonya besar? Tentu saja kita akan menjawab bahwa risiko ketika kita tidak datang beribadah, khususnya ibadah hari Minggu, adalah risiko yang besar. Sabukan masih tak mandi, belum memanan namanya dari ibadah. Menjadi kemudian ibadah ini menjadi risiko yang kecil bagi kita kaum laki-laki. Jadi itu yang terjadi. Lalu saudara-saudara, saya tadi bercerita, saya banyak bercerita karena kita akan gampang menyampaikan ketika lahir dari sebuah pengalaman.
Jadi ada ibadah kaum bapa, dia mengatakan seperti ini. Pak Pendeta bertanya, Anda si Madak mak ini mau ibadah PKB, si Maro kayak gitu. Karena intinya akhir dari persekutuan itu ya, sini saya belajar. Ini realita yang betul. Jadi si Maro tak. Nah, ketika ditanya sama Pak Pendeta, kebanyakan dari kita ada begini. Nah, sibuk. Seolah-olah kesibukan ini menjadi alasan atau kita mengkambing hitamkan kesibukan ini sebagai alasan untuk tindakan beribadah. Pada saat persekutuan PKB itu disampaikan oleh Pak Pendeta. Lalu ada satu bapak-bapak yang bilang seperti ini, Pak Pendeta, saya sibuk. Saya punya 6 perusahaan. Dan satu perusahaan saya kerja dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Tapi saya masih menyempatkan diri, memberikan diri saya untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Saya mengambil bagian sebagai majelis gereja. Saya mengambil waktu sekian menit ketika saya mengantar anak-anak saya ke sekolah untuk membacakan firman Tuhan. Lalu Pak Pendeta bertanya lagi, kenapa? Ketika ditanya kenapa, dengan gampang dia menjawab, karena saya sayang anak-anak saya. Dan semua orang pada persekutuan itu nak kuasa kau adalah ketika disayang anak. Lalu bapak itu berkata bahwa maafkan saya saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa kalian tidak sayang anak-anak kalian. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan dan saya sampai pada firman yang mengatakan ketika Salomo membangun tempat peribadahan untuk dewa-dewi istrinya, tempat penyembahan untuk dewa-dewi istrinya, Tuhan mengatakan kepada dia, "Oh Salomo, oleh karena ayahmu Daud, maka aku tidak menghukum engkau." Nah, makin katanya Daud, Bapak pasti dihukum. Tapi karena ayahmu Daud, maka aku tidak menghukum engkau. Dan ketika saya sampai pada firman ini, Pak Pendeta, saya meyakini bahwa apa yang akan saya perbuat, apa yang saya lakukan, maka akan berdampak pada anak-anak saya, akan diperuntukkan oleh Tuhan kepada anak-anak saya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita masuk dalam momen-momen Natal seperti ini, ada 2 tokoh sentral yang akan sering kita bahas. Yang pertama adalah Tuhan itu sendiri, dan yang kedua adalah ibunya. Tidak dibahas Bapak. Jarang sekali kita membahas tentang bagaimana seorang Yusuf. Kita tidak membahas seorang ayah. Padahal makna kalau kita berkaca dengan keadaan hari, Yusuf adalah orang yang tersolid secara dunia. Karena ya tiba-tiba ada anak dalam sebuah kandungan yang kemudian dia tidak melakukannya sampai dia dibawa ke bertanggung jawab. Ya maka dia saya tidak akan mau. Saya pribadi pun tidak akan mau. Kenapa? Sesuatu yang saya tidak akan lakukan tidak mungkin saya akan bertanggung jawab. Saya rasa kita semua akan melakukan hal yang sama. Tetapi oleh karena ketaatan seorang Yusuf, oleh karena iman seorang Yusuf, dia mempertanggungjawabkan itu semua. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita kembali dalam tema khotbah kita hari ini, teladan bagi keluarga, ingat bahwa teladan bukan diukur dari seberapa sukses saudara. Ingat bahwa keteladanan bukan diukur dari seberapa banyak uang yang saudara miliki, tetapi lebih kepada bagaimana saudara memberikan contoh yang baik untuk keluarga-keluarga, untuk saudara-saudara, untuk anak sendiri. Jangan sampai kita meninggalkan tangisan yang mampu justru menjerumuskan keluarga kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menjadi teladan bagi keluarga kita. Yakin dan percaya bahwa apa yang saudara lakukan, apa yang kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita akan diperhitungkan oleh Tuhan untuk anak-anak kita kelak. Tuhan, terima kasih. Shalom. Shalom.